Nama saya Hendrik Rexman, saya seorang professional coach dan juga seorang penulis buku Quest Parenting, Sukses sebagai Ratu Keluarga Penuh Daya Pesona. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan materi mengenai neurologika level, khususnya level pertama dalam susunan neurologika level anak, yaitu level environment atau level lingkungan. Saya akan fokus menjelaskan mengenai apa dan bagaimana level lingkungan mempengaruhi level perilaku dan level kapabilitas anak sejak usia dini. Dan kemudian secara bertahap, level lingkungan akan mempengaruhi level nilai-nilai dan kemudian identitas anak. Di dalam workshop Quest Parenting, saya kerap mengingatkan Anda sebagai orang tua bahwa ada orang tua kedua di luar sana yang sedang berkompetisi melawan Anda dengan cara merebut perhatian anak Anda. Mereka tidak segan-segan merebut masa depan anak Anda dari Anda. Tahukah Anda siapa orang tua kedua yang saya maksudkan? Benar, mereka adalah lingkungan. Dan jika Anda bertanya, apa itu level lingkungan? Maka level lingkungan adalah tentang konteks ya, mengenai kapan, di mana, dan dengan siapa anak Anda tumbuh besar. Pada tahun 1950-an, para peneliti melakukan eksperimen. Mereka melakukan uji coba terhadap seekor induk ayam yang sedang mengarami telur. Mereka membagi telur-telur tersebut menjadi dua kelompok. Satu kelompok bersama induknya, dan kelompok yang lain dipisahkan dari induknya, ditempatkan di dalam sebuah kotak khusus diberi labu penghangat. Ketika menetas, anak-anak ayam yang tanpa induk ini segera dipindahkan ke dalam sebuah ruangan berisi balon-balon merah. Dan setelah beberapa hari hidup bersama balon-balon tersebut, anak-anak ayam ini mulai menampakkan perilaku yang berbeda. Mereka mulai menirukan gerak balon, seolah-olah terbang, melompat karena adanya tiupan angin di sekelilingnya. Eksperimen ini membuktikan bahwa impresi awal bagi makhluk hidup sangatlah penting. Karena hal itu membuktikan bahwa apa dan bagaimana makhluk hidup itu akan bertahan hidup di lingkungan tempat tinggalnya berdasarkan kesan pertama yang mereka peroleh. Pertimbangkan hal ini. Pernahkah Anda menyadari bahwa anak-anak yang tumbuh besar selain dengan orang tuanya sendiri, sikap, tutur katanya, pola pikirnya, perilakunya, ya, mulai menyamai atau mulai mirip dengan orang-orang yang mengasuhnya? Saya juga mengamati bahwa kekuatan lingkungan tidak hanya ada pada yang tampak saja untuk anak-anak, tetapi ada juga kekuatan dari lingkungan yang tidak tampak, tetapi sangat kuat mempengaruhi anak-anak, yaitu norma sosial, adat istiadat di daerah tempat tinggalnya, budaya di sekolahnya, aturan pribadi ayah atau dari ibunya, dan kemudian ada kekuatan yang sangat powerful dari figur otoritas kakek dan neneknya. Orang tua yang peduli akan masa depan anak seperti Anda cenderung lebih mudah memahami perubahan perilaku pada anak. Tetapi ada satu hal yang mungkin terlewatkan oleh Anda, yaitu bahwa perilaku tidak akan berubah dengan sendirinya. Selalu ada pemicunya. Pikirkan tentang pemicunya, maka Anda akan lebih mudah mengatasi perilaku anak Anda. Sejauh ini, orang tua cenderung bersikap reaktif terhadap perilaku anak. Seolah-olah perilaku muncul dengan sendirinya dari dalam diri si anak. Tidak, perilaku selalu ada pemicunya. Selalu ada stimulus dari lingkungan yang membuat perilaku itu muncul. Kekeliruan terbesar yang bisa orang tua lakukan adalah tergesa-gesa memberi penilaian terhadap kepribadian anak berdasarkan perilaku yang kerap mereka lakukan. Padahal ada perbedaan besar antara perilaku dan identitas anak. Bagaimana cara membedakannya? Jika Anda mampu membedakannya, maka Anda dipastikan tahu arti sesungguhnya dari parenting. Sebelum Anda bisa membedakannya, saya ingin memberikan contoh. Contoh ini sering saya demonstrasikan di sesi workshop parenting, Quest Parenting, kepada peserta agar peserta lebih dapat memahami perbedaan tiap level dalam susunan neurologika level anak. Contohnya seperti ini.
Suatu sore, Anda ingin menikmati suasana sore hari bersama keluarga. Anda meminta anak tersayang untuk membuatkan secangkir teh untuk Anda dengan cangkir istimewa milik Anda. Kemudian, tanpa disadari, anak Anda tersandung dan jatuh dan pecah, tumpahlah semua isi cangkir tersebut. Apa reaksi pertama kali yang Anda berikan pada kejadian tersebut? Kaget? Marah? Umumnya ya, peserta akan menjawab seperti ini. Gimana sih kamu nak? Itu kan cangkir kesayangan bunda. Atau ada yang bilang, masa gitu aja nggak bisa sih? Bodoh banget kamu. Dan masih banyak respon lainnya. Nah, sebelum saya menjelaskan hal itu, perhatikan ya. Dalam kejadian yang sangat sederhana tadi, menjatuhkan secangkir teh, timbul berbagai macam respon reaksi. Ada orang tua yang sadar meresponnya, dan banyak pula orang tua yang tanpa sadar merespon begitu cepat seketika gitu ya, ketika peristiwa itu terjadi. Pertanyaannya, tahukah Anda apa dampak emosional yang bakal anak Anda alami ketika Anda keliru menangani peristiwa tersebut? Pikirkan hal itu. Anda masih ingat di video yang pertama bahwa ketika Anda melakukan stressing pada kata tertentu, hal itu merubah makna kalimat yang Anda ucapkan dan juga merubah keseimbangan neurologi level anak. Saya ulangi contoh kejadian teh yang terjatuh tadi. Gimana sih kamu nak? Itu kan cangkir kesayangan bunda. Kemudian, masa gitu aja nggak bisa? Bodoh banget sih kamu. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Ketika Anda memberikan stressing pada kata gimana sih kamu nak, itu kan cangkir kesayangan bunda. Ketika Anda memberi tekanan pada kata gimana, hal itu merujuk pada kapabilitas anak. Artinya skillnya sedang dipertanyakan, cara membawanya yang sedang dipertanyakan. Tetapi ketika Anda rubah stressingnya pada kata yang berbeda, contohnya nih, gimana sih kamu nak? Gimana sih kamu nak? Itu kan cangkir kesayangan bunda. Nah, di situ pada kata kamu Anda memberi stressing, penekanannya langsung pada level identitas anak. Kemudian yang kedua, masa gitu aja nggak bisa? Masa gitu aja nggak bisa? Nah, itu pada perilaku, keterampilan ya. Tapi ketika Anda rubah nih, stressingnya pindah, masa gitu aja nggak bisa? Bodoh banget sih kamu. Nah, hal itu langsung menyerang level identitas anak. Dan ketika itu terjadi, anak akan mulai membangun narasi di dalam pikirannya, di dalam perasaannya bahwa dirinya tidak penting, dirinya tidak punya kemampuan untuk melakukan hal itu, dirinya tidak cukup berharga bagi Anda. Nah, hal itu akan membuat self-image-nya, identitasnya mulai runtuh perlahan-lahan. Dan hal itulah yang paling berbahaya. Seharusnya tegur perilakunya dan puji identitasnya. Kini Anda mulai memahami bahwa pembentukan perilaku anak ternyata terjadi secara kontinu, terus-menerus dari stimulus lingkungannya. Pilih lingkungan Anda. Jika lingkungan Anda tidak membantu atau tidak menumbuhkan lingkungan personal Anda, tidak memperkuat lingkungan sosial Anda, maka kemungkinan besar lingkungan tersebut tidak cocok untuk anak Anda. Dan untuk menambah pengetahuan Anda mengenai dampak lingkungan bagi anak Anda, saya sarankan Anda membaca buku Quest Parenting. Ingat, kapan, di mana, dan dengan siapa anak tumbuh besar akan menentukan 90% identitas anak. Dan identitas anak akan menentukan keberhasilan masa depan anak Anda, bukan perilakunya. Please leave your comments or question below dan share this video. Saya Nick Rexman, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam Quest Parenting.